Bab 2216, Otak Tidak Normal. Ya, yang pertama tidak penting, yang terakhir penting. Guan Yukai menceritakan kisah pelelangan dengan sederhana dan singkat, dan akhirnya berkata, setelah meninggalkan paviliun Jubao, Putri Layang, Tuan Yuan dan Tuan Gong datang untuk menyelesaikan masalah dengan Tuan Muda. Guan Chengfang merasa gugup ketika mendengar ini. Apa hasilnya? Mereka tidak akan membunuh Tuan Muda, kan? Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya putra kandungnya, jadi Guan Chengfang tidak gugup. Itu palsu. Itu tidak benar. Guan Yukai berkata dengan malu-malu, Tuan Mudalah yang merampas cincin penyimpanan Gong Yuming. Dan melepas pakaiannya di depan umum. Omong kosong, itu hanya omong kosong. Akan seperti ini putranya bertindak terlalu jauh, dan dengan marah, dia menamparkan wajah Guan Yukai dengan mulut besar. Dasar budak jalang, apa gunanya aku menahanmu? Mengapa kamu tidak menghentikan Tuan Muda? Guan Yukai sangat dianiaya sehingga dia menjadi budak. Setelah putranya memukuli saya, apakah ada cara untuk bertahan hidup? Tapi tidak mungkin, siapa yang bisa membiarkan dirinya menjadi budak? Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, saya menghentikannya. Tetapi Tuan Muda tidak mendengarkan sama sekali. Berhenti bicara omong kosong dan katakan padaku, ya ada lagi. Guan Cheng saat Fang berbicara, dia dengan cepat memperhitungkan dalam pikirannya bahwa masalah kali ini agak besar, tetapi dengan hubungannya dengan keluarga Gong, itu seharusnya bisa diredakan. Guan Yukai berkata, Tuan Muda, Anda juga mematahkan dua kaki Tuan Yuan. Oh, dua kakinya patah. Guan Chengfang sedang memikirkan urusan keluarga Gong, dan reaksinya lebih lambat, menunggunya ketika dia sadar kembali. Dia seperti tersengat listrik, dan dia melompat. Apa katamu? Katakan lagi, apa yang dilakukan binatang kecil itu? Tuan, dia mematahkan kaki Yuan Qihang. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Guan Yukai dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mendukungnya. Kamu pengkhianat, kamu bajingan. Pada saat ini, Guan Chengfang ingin segera mencabik-cabik Guan Qirui. Belum lagi fakta bahwa dia telah merebut kembali iblis wanita sebelumnya, tapi sekarang dia ingin memaksa pengurus rumah tangga itu sampai mati ini tapi pengkhianat. Meskipun pengurus rumah tangga memiliki kekuatan di Kekaisaran Dasun, dia masih jauh di belakang Menteri Perang. Langsung mematahkan kaki anaknya, saya khawatir masalah ini tidak bisa diselesaikan. Dia menepuk kepalanya yang pusing dan bertanya, apakah masih ada lagi? Kamu memberitahuku semuanya untuk selamanya. Masih ada sedikit lagi. Tuan Muda, masih ada sedikit lagi. Saya mengikat Putri Layang ke pohon. Saya, Guan Chengfang, yang baru saja berdiri tegak, terjatuh kembali dari Kementerian Perang, tapi sekarang dia mengikat Putri Layang ke pohon. Mungkinkah bencana ini lebih besar? Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Guan Yukai membantunya duduk di kursi di sebelahnya. Binatang, kamu bajingan. Bagaimana pengurus rumah tanggaku bisa melahirkan anak laki-laki yang memberontak? Guan Chengfang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan hampir mengeluarkan seteguk darah tua. Pergi dan panggil pengkhianat itu sekarang. Tidak, minta seseorang untuk mengikatnya. Ikat dia di sini. Dia benar-benar gila dan ingin segera membunuh Guan Qirui. Saat ini, suara gemuruh keras terdengar di luar, seperti suara pintu runtuh. Kemudian teriakan marah menyebar ke seluruh pengurus rumah tangga, Guan Chengfang, keluar dari sini. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Guan Chengfang gemetar, dan dia mengetahuinya dari terdengar. Raja Layang bertarung sendirian. Pangeran ini memiliki temperamen yang berapi-api, dan dia juga mengendalikan kekuatan militer seluruh Kekaisaran Dasun. Dia adalah Panglima Umum tentara dan kudanya sendiri, dan merupakan sosok paling kuat di seluruh kota Kekaisaran kedua setelah Raja Pelindung. Sekarang Putri Layang diikat ke pohon, rasanya seperti menamparkan wajahnya di depan umum, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Guan Chengfang merasa ingin menangis, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menghadapi apa yang terjadi, jadi dia hanya bisa gigit jari dan berjalan keluar. Ketika dia bergegas keluar bersama Guan Yukai, dia menemukan bahwa seluruh rumah Guan telah dikelilingi oleh penjaga istana kerajaan.
Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah kuning. Wajah bulat besar penuh minyak, bola mata hampir tidak terlihat pada sepasang mata kecil, perut membuncit, dan keseluruhan tubuh seperti ubi bulat besar. Pria ini tidak lain adalah Dugu Zan, Raja Laiyang dari Kekaisaran Dasun. Jika Ye Bufan melihat orang ini di sini, dia pasti akan berteriak bahwa Putri Laiyang benar-benar mengikuti ayahnya. Dan kali ini bukan hanya orang-orang dari Istana Laiyang yang datang, Yuan Dahua, Menteri Kementerian Perang, juga berdiri di dekatnya, begitu pula Gong Jiangxiong, kepala keluarga Gong. Ketiga orang ini semuanya tampak murung dan marah. Guan Chengfang telah bertemu dengan pangeran, menteri, kepala keluarga Gong. Pada saat ini, Guan Chengfang tahu bahwa dia salah. Ketika dia melihat ketiga orang itu, dia segera membungkuk dan memberi hormat, menurunkan miliknya sikap ke titik terendah. Gong Jiangxiong berkata dengan ekspresi muram, Guan Chengfang, tanyakan pada dirimu sendiri, keluarga Gong memperlakukanmu dengan baik. Saya datang ke rumah saya untuk meminjam batu spiritual beberapa hari yang lalu, dan saya, Gong, membantu saya mengeluarkan uang. Tapi apa yang terjadi? Yang kamu lakukan padaku? Biarkan anakmu mempermalukan anakku, tidak hanya mengambil cincin penyimpanannya, tapi juga melepas pakaiannya. Apakah Anda menganggap serius keluarga Gong kami? Yuan Dahua, Menteri Perang, juga berkata dengan marah, Tuan Pengurus Rumah Tangga, apakah Anda berani bertanya kepada saya kebencian apa yang saya miliki terhadap Anda? Anda benar-benar membiarkan putra Anda mematahkan kaki putra saya Anda harus memberi saya, Tuan Yuan, penjelasan. Ekspresi Dugu Zan dingin, dengan cahaya dingin bersinar di mata kecilnya. Guan Chengfang, putramu berani mengikat sang putri ke pohon besar. Apakah di matanya ada aku, pangeran, atau keluarga kerajaan Kekaisaran Dasun? Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, aku akan menghancurkannya, dia. Apakah orang ini sedikit lebih jelek, tetapi sebagai jenderal angkatan bersenjata, dia masih memiliki aura pembunuh. Yang mulia, Tuan Sangsu, Tuan Gong, saya minta maaf. Atas nama Kuanzi, mohon dengarkan penjelasan saya. Yuan Dahua memandang dengan dingin, saya mengerti apa yang Anda katakan. Sangat fleksibel dalam pikiran. Dalam perjalanan, saya sudah memikirkan alasan. Kalian bertiga, sejujurnya, keluarga pengurus rumah tanggaku sedang malang dan hal besar terjadi. Kemarin lusa, putraku yang tidak berguna menjemput seorang wanita dari luar. Tanpa diduga, dia adalah iblis perempuan. Dia menghancurkan rumah pengurus rumahku dan bahkan memerasnya. Jumlahnya besar, dan itulah sebabnya saya meminta saudara Gong untuk meminjam uang. Pada titik ini, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bagian dalam rumah. Karena uang keluarga diperas oleh wanita itu, belum selesai dibangun, dan terlihat berantakan tembok dan reruntuhan. Dugu Zan dan tiga lainnya mengerutkan kening, mengetahui bahwa apa yang dia katakan itu benar. Yuan Dahua berkata, apa hubungannya dengan anak Anda yang mematahkan kaki anak saya? Tuan Sangsu, meskipun masalahnya telah diselesaikan, anak saya dipukuli dan dirusak oleh penyihir dan sangat terstimulasi. Sekarang otaknya bukan normal sekali. Bayangkan saja, bagaimana orang normal bisa melakukan hal seperti itu. Ini bukan hanya gagasan Guan Chengfang, tetapi juga pemikiran batinnya. Dia merasa putranya pasti terstimulasi, jika tidak mungkin dia melakukan ini. Ini, Dugu Zan, Yuan Dahua, dan Gong Jiangxiong saling berpandangan dan setuju dengan perkataan Guan Chengfang. Karena mereka tidak mengerti mengapa pengurus rumah tangga muda itu tiba-tiba menjadi gila dan memprovokasi ketiga keluarga mereka pada saat yang bersamaan. Jika otak dirangsang, alasan ini hampir tidak bisa dibenarkan. Gong Jiangxiong berkata, meskipun demikian, itu hampir tidak dapat dimaafkan, tetapi apapun yang terjadi, kami harus memberi kami penjelasan untuk masalah hari ini. Bab 2217 Segalanya berubah ketika aku bangun. Seharusnya begitu. Guan Chengfang berkata dengan cepat, saya akan memanggil pengkhianat itu sebentar lagi dan memintanya untuk berlutut dan meminta maaf secara langsung kepada keponakannya. Selain itu,
Pengurus rumah tangga kami akan memberikan 10.000 batu spiritual bermutu tinggi sebagai kompensasi. Kamu bagaimana menurut Anda? Oke, faktanya, Gong Jangxiong menginginkan lebih banyak wajah. Sekarang keluarga teman lamanya mengalami kemalangan, tidak hanya dia dihukum berat, tetapi dia juga memiliki orang bodoh yang tidak normal otak. Hatiku menjadi sangat lembut, dan amarahku pun mereda. Terima kasih atas kemurahan hatimu, saudaraku. Guan Chengfang mengadopsi strategi untuk mengalahkan satu sama lain, menghaluskan teman lamanya yang paling banyak bicara, dan kemudian menoleh ke arah Yuan Dahua, menteri perang di sebelahnya. Tuan Sangsu, masalah ini seharusnya bukan kesalahan Kuanzi. Saya akan memanggilnya nanti dan berlutut untuk meminta maaf kepada Tuan Ling. Selain itu, kami akan memberikan pengurus rumah tangga kami 100 hektar tanah subur di sebelah barat kota sebagai kompensasi. Bagaimana menurutmu? Yah, karena dia adalah orang yang sakit jiwa, saya tidak akan berdebat dengannya. Yuan Dahua sangat bangga. Sebagai Menteri Kementerian Perang, dia merasa sedikit malu untuk mempertahankan putranya yang bodoh. Tidak ada lampu di atasnya. Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Sangsu. Guan Chengfang diam-diam menghela nafas lega, membungkuk dalam-dalam, dan kemudian mendatangi Dugu Zan lagi. Yang mulia, anjing yang menyinggung Yang Mulia Putri pantas dihukum mati. Apakah dia ingin dibunuh atau dipenggal, sepenuhnya terserah pada pangeran. Rakyat jelata tidak berani mengajukan keluhan apapun. Guan Chengfang telah menjadi kepala keluarga untuk itu bertahun-tahun, dan dia masih sangat pandai dalam memperlakukan setiap orang. Setiap orang memiliki cara yang berbeda. Untuk teman lamanya Gong Jangxiong, dia memberinya wajah yang cukup untuk memberinya langkah mundur. Untuk Menteri Perang, dia membayar kompensasi yang cukup. 100 hektar tanah subur setara dengan lebih dari 10.000 batu spiritual bermutu tinggi. Namun jika menyangkut pihak Raja Laiyang, dia tidak kekurangan uang dan memiliki status yang tinggi. Jadi dia tidak bisa mengambil keputusan dalam semua ini dan hanya bisa membiarkan pihak lain melakukan apapun yang dia inginkan. Dugu Zan mengangguk, puas dengan sikap kepala pelayan itu. Namun dia tidak langsung mengungkapkan posisinya, melainkan kembali menatap Dugu Hong, putri Kabupaten Laiyang di belakangnya. Putri, aku serahkan masalah ini padamu sebagai seorang ayah. Kamu bisa menanganinya sesukamu. Guan Chengfang diam-diam melirik ke arah Dugu Hong. Keburukan Putri Laiyang terkenal di seluruh kekaisaran Dasun kali saya melihatnya. Ini benar-benar jelek. Dia diam-diam memarahi Guan Kirui karena melakukan kesalahan dan bersikeras memprovokasi monster jelek ini. Dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, tetapi sikap luarnya sangat penuh hormat. Mata orang lain juga berkumpul, ingin melihat bagaimana reaksi sang putri. Dugu Hong mengertakkan gigi dan berkata, "Ayah, aku ingin membawa anak itu kembali ke rumahku, aku ingin merekrutnya sebagai menantuku, dan aku ingin menyiksanya setiap hari selama sisa hidupku." Setelah dia mengatakan ini, suara terengah-engah terdengar di antara penonton, bahkan Yuan Dahua dan Gong Jangxiong menunjukkan ekspresi yang sangat tak tertahankan di wajah mereka. Berbicara tentang Putri Laiyang, semua orang di eselon atas Kekaisaran Dasun tahu bahwa dia belum menikah karena keburukannya. Biasanya, dengan kekuatan Raja Laiyang, tidak ada kekhawatiran untuk menikahkan seorang putri, tetapi putri ini sangat jelek sehingga bahkan keluarga berkuasa di seluruh kota Kekaisaran tidak akan menerimanya. Kalian pasti tahu kalau Dugu Hong tidak hanya jelek, tapi juga susah diatur dan mendominasi. Siapapun yang ingin menikahinya pasti tidak akan bisa mengambil selir, atau bahkan pergi ke rumah bordil. Mereka harus menjaga wanita jelek itu selama sisa hidup mereka. Karena itu, Putri Laiyang sudah berusia awal 20-an, namun sejauh ini belum ada yang datang untuk melamar. Dugu Zan juga mengkhawatirkan pernikahan putrinya, tetapi dia tidak ingin menikah dengannya, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk mendorong putrinya melewatinya. Tidak akan bagus jika berita itu menyebar. Hari ini adalah hari yang baik. Dugu Hong ingin merekrut Kirui sebagai menantunya. Begitu Anda memiliki wanita seperti itu sebagai istri Anda, kebahagiaan seumur hidup Anda akan hancur, dan Anda tidak akan pernah bisa maju. Ayah, aku berjanji padamu. Dugu Zan mengangguk, lalu memandang Guan Chengfang di sebelahnya,
Pengurus rumah tangga, apakah kamu mendengar apa yang putriku katakan? Lakukan saja apa yang dia inginkan. Itu. Guan Chengfang secara alami tahu apa yang terjadi di sini, tapi dia tidak punya pilihan selain menyalahkan orang lain. Jika mereka tidak setuju, Raja Layang akan langsung membunuh pengurus rumah tangga mereka, dan tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Demi kelangsungan hidup keluarga, dia tidak peduli tentang Kirui, dan selain itu, dialah yang menyebabkan bencana itu sendiri. Putri Layang berteriak, "Kalau begitu, kenapa kamu tidak memanggilnya keluar? Apakah kamu mendengar itu? Pergi dan panggil pengkhianat itu." Guan Chengfang mengatakan ini, dan Guan Yukai segera membuat keributan dan berlari ke arahnya bagian belakang. Ketika dia sampai di kamar tidur, dia menemukan Guan Kirui sedang tidur dengan kepala tertutup, mendengkur keras. "Tuan, Tuan, cepat bangun, saya memanggil Anda." Guan Yukai sedang menunggu dengan cemas di sana, dan dia tidak berani ragu sama sekali. Dia melangkah maju dan mengguncang Guan Kirui dari tempat tidur. "Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu minta dariku?" Guan Kirui membuka matanya, duduk, dan menepuk kepalanya yang agak pusing, tetapi dia merasa semakin bingung. "Bukankah aku pergi ke rumah bordil? Lalu aku pergi ke toilet. Kenapa aku tertidur di tempat tidur sekarang?" Guan Yukai tidak memberinya waktu untuk berpikir, jadi dia menariknya dari tempat tidur dan pergi. "Tuan, mohon cepat pergi. Raja Layang dan Tuan sedang menunggu Anda." "Raja." Guan Kirui segera menjadi lebih sadar setelah mendengar 3 kata ini. "Pangeran Layang telah datang ke rumah kami, apa yang dia lakukan di sini?" Petik 2. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Guan Yukai mengatakan ini, tapi dia diam-diam mengutuk di dalam hatinya, apakah kamu tidak tahu tentang masalah yang kamu timbulkan? Orang-orang akan menggeledah rumah Anda, tetapi Anda masih berani bertanya mengapa. Tetapi ketika dia memikirkan tentang wanita jelek yang akan dinikahinya, sedikit simpati muncul di hatinya. Dia adalah tuan muda yang menyedihkan. Bagaimana dia akan menjalani sisa hidupnya? Guan Yukai dan 2 lainnya buru-buru maju ke depan. Dia melirik tentara di sekitarnya dan menjadi semakin bingung. Apa yang sedang terjadi? Menteri perang dan orang-orang dari keluarga Gong juga ada di sini. Mereka sangat kejam. Dengan tatapan bertanya-tanya, dia melirik temannya Gong Yuming, hanya untuk menemukan bahwa matanya penuh kebencian. Lalu dia mengalihkan pandangannya tanpa memberinya petunjuk apapun. Apa yang terjadi? Guan Kirui penuh keraguan, merasa bahwa dia baru saja tidur, dan ketika dia bangun, semuanya sedikit berbeda. Tapi sekarang dia tidak terlalu memikirkannya, merapikan pakaiannya dan mendatangi Guan Chengfang. "Ayah, aku di sini. Kamu anak pemberontak, kamu binatang buas." Guan Kirui awalnya ingin pergi dan menyapa Raja Layang dan yang lainnya, tetapi dia tidak menyangka begitu dia selesai berbicara, mulut besar Guan Chengfang bergerak-gerak. Guan Kirui benar-benar tertipu oleh pemukulan itu. Dulu, ayahnya sangat dimanjakan terhadapnya. Mengapa dia memukulinya tanpa ampun hari ini? "Ayah, kenapa kamu memukulku?" Melihat dia berani bertanya, Guan Chengfang menjadi semakin marah. Dia menamparnya dengan mulutnya yang besar seperti tetesan air hujan, lalu menendangnya ke tanah. "Kamu bajingan, datang ke sini dan minta maaf kepada Paman Gong dan Yuming." "Minta maaf? Mengapa saya harus meminta maaf? Apa yang saya lakukan?" Guan Kirui, seorang biksu yang tingginya hanya 2 kaki, benar-benar bingung dan tidak tahu apa telah terjadi. Guan Chengfang menjadi semakin marah, dan melontarkan beberapa ucapan keras satu demi satu. "Aku hanya akan minta maaf jika aku memintamu, kenapa ada begitu banyak omong kosong?" Bab 2218 memang ada yang salah dengan otak. Guan Chengfang menendang putranya ke tanah dan berteriak dengan tegas, "Secepatnya minta maaf padaku." Melihat ayahnya benar-benar marah, Guan Kirui hanya bisa menundukkan kepalanya dan meminta maaf tanpa daya, meskipun dia diliputi kebingungan. "Paman Gong, Saudara Yuming, saya salah, mohon maafkan saya. Lupakan saja." Gong Jiangxiong melambaikan tangannya. Guan Chengfang mengambil kerah bajunya dan mendatangi Yuan Dahua, Menteri Kementerian Perang. "Kamu pengkhianat,
mohon berlutut dan minta maaf kepada menteri. Petik 2. Hei aku jadi gila. Kenapa aku harus meminta maaf pada semua orang yang kutemui? Guan Chengfang sangat marah, kamu bajingan, kamu mematahkan kaki Tuan Yuan, dan kamu masih mengatakan kamu tidak melakukan kesalahan dan tidak segera berlutut. Kamar, kapan saya pernah mematahkan kaki Tuan Yuan? Ayah, Anda salah, ini tidak mungkin. Guan Qirui ingin bertahan, tetapi ditendang ke tanah oleh Guan Chengfang lagi. Saksi dan bukti fisik ada di sana, dan ada pejabat serta talenta di sini yang bersaksi, tetapi orang-orang di sana datang ke pintu, dan mereka masih ingin menyangkalnya. Meskipun Qirui penuh dengan keluhan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayahnya menolak mendengarkan alasannya dan hanya bisa menundukkan kepala dan meminta maaf lagi. Tuan Sangsu, saya minta maaf. Oh, Yuan Dahua menghela nafas. Baru saja, Guan Chengfang mengatakan bahwa putranya memiliki masalah otak. Meski benar Qirui mematahkan kaki putranya, pihak lain tetap membantahnya. Dan berdasarkan pengalamannya, terlihat bahwa Guan Qirui tidak membuat alasan, melainkan berbicara sepenuhnya dari hatinya. Ia bahkan mengatakan bahwa ia sedang tidur di rumah. Ini pertanda kegilaan. Karena pengurus rumah tangga telah menunjukkan ketulusannya, dia adalah pasien sakit jiwa, jadi sebagai menteri perang, dia tidak terlalu mempedulikannya. Oke, lupakan masalah ini. Guan Qirui menggelengkan kepalanya, berdiri dari tanah, lalu menatap Raja Laiyang lagi. 3 orang datang, dan sekarang dia sudah meminta maaf kepada 2 orang di antaranya. Apakah yang tersisa juga perlu meminta maaf? Tapi sebelum Guan Chengfang sempat berkata apa-apa, Du Guhong berdiri dan berkata, Oke, mulai sekarang kami akan meminta maaf sebagai satu keluarga, jadi kami tidak perlu melakukannya, tarik saja kembali tangannya, dan beberapa penjaga segera datang. Bersiaplah untuk membawa orang. Tunggu sebentar, Yang Mulia, apa yang terjadi? Guan Qirui secara alami mengenal Du Guhong, tapi dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan putri yang sangat jelek ini. Dia berbalik untuk melihat Guan Chengfang, ayah, tolong beritahu saya dengan jelas, apa yang terjadi. Guan Chengfang menghela nafas. Dia mendatangi Du Guzan dan berkata dengan rendah hati, Yang Mulia, apakah menurut Anda kita terlalu terburu-buru hari ini? Bagaimana kalau kita menetapkan hari yang baik dan penuh keberuntungan dan menyelesaikan masalah ini suatu hari nanti? Ayo kita bawa dia pergi dan kita bahas masalah ini nanti. Du Guhong tampak tidak sabar. Baiklah, saya akan mengikuti pengaturan sang putri. Guan Chengfang berbalik dan berkata kepada Guan Qirui, baru saja kamu menikah dengan istana Pangeran Laiyang dan menjadi suami mertua Putri Laiyang. Kamu harus berperilaku baik ketika kamu tiba di istana. Jangan mengecewakan pangeran. Ah, ayah, kamu tidak boleh membuat lelucon seperti ini. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Guan Qirui adalah orang yang paling bernafsu, kalau tidak, dia tidak akan pergi menindas pria dan wanita dan nongkrong di berbagai rumah bordil. Jika orang seperti itu memasuki istana Laiyang dan menikahi Putri Laiyang, itu akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Kamu bajingan, bagaimana kamu bisa bicara? Ini adalah masalah besar yang diputuskan oleh ayah dan pangeran. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Itu kembali padaku. Berpikir bahwa dia bisa memasuki kamar pengantin malam ini, Du Guhong mengangkat tangannya untuk menyeka air liur dari sudut mulutnya. Dia melambaikan tangannya, dan beberapa penjaga segera melangkah maju untuk mengendalikan Guan Qirui, menariknya ke atas dan pergi. Ayah, tolong aku, ayah, kamu tidak bisa melakukan ini. Meskipun Qirui terus meminta bantuan, lengan kecilnya tidak bisa memutar pahanya, jadi bagaimana dia bisa melawan penjaga istana? Pada akhirnya, dia merasa terlalu berisik, jadi kepala penjaga langsung menutup titik bisunya, sehingga dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Kepala pelayan muda itu menangis dalam sekejap. Dia baru saja tidur sebentar, tetapi ketika dia bangun, seluruh dunia berada dalam kekacauan. Pertama dia berlutut untuk meminta maaf, dan kemudian menikah dengan wanita jelek. Apa yang salah dengan dunia ini? Apakah kamu masih bermimpi? Dia menggigit lidahnya dengan keras,
dan rasa sakit yang hebat memberitahunya bahwa ini bukanlah mimpi, semuanya nyata. Tidak peduli bagaimana reaksinya, para penjaga mengabaikannya dan segera dilemparkan ke atas kuda mereka, lalu bergegas menuju istana Pangeran Layang. Pengurus rumah tangga, Guan Chengfang, kembali ke kamarnya. Hal besar telah terjadi. Dia tidak lagi ingin tidur, dan mondar-mandir di kamar dengan gelisah. Karena kejadian itu terjadi secara tiba-tiba sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya baik-baik. Sekarang setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa ada terlalu banyak yang salah dengan masalah ini. Kemudian dia memanggil Guan Yukai lagi, ceritakan padaku apa yang Tuan Muda lakukan hari ini sejak awal. Berhati-hatilah dan jangan biarkan detail apapun hilang. Guan Yukai tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuan itu, tapi karena ada sesuai perintah, dia tidak berani mempertanyakan apapun dan mulai berbicara. Malam ini Tuan Muda sedang dalam mood yang buruk dan ingin pergi ke Yihong Yuan, tapi tiba-tiba dia mengeluh sakit perut, jadi dia pergi ke toilet. Ketika dia kembali, dia pergi ke paviliun Jubao untuk berpartisipasi dalam pelelangan, ditanya saat itu, dan mulutku juga ditampar olehnya. Guan Yukai mulai berbicara dengan serius, tidak berani mengabaikan detail apapun, dan bahkan mengulangi kata-kata yang diucapkan Ye Bufan sebelumnya, kata demi kata. Semakin banyak Guan Chengfang mendengarkan, semakin dalam kerutannya. Seperti kata pepatah, tidak ada anak yang lebih baik daripada seorang ayah. Dia tahu betul sifat putranya. Dia selalu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Sekalipun dia sedang marah, wajar jika berbicara sedikit dengan Gong Yuming, tetapi dia tidak akan pernah berani memprovokasi putra menteri perang dan putri layang. Dan menurut apa yang dikatakan Guan Yukai, kata-kata itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa diucapkan Guan Kirui. Itu jelas-jelas keluar dari mulut orang lain. Setelah menceritakan keseluruhan ceritanya, dia bertanya dengan ekspresi muram, Anda mengatakan bahwa Tuan Muda mengambil gambar batu api dan membayar 200 batu spiritual bermutu tinggi. Ya, benar, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ekspresi Guan Yukai tiba-tiba berubah ketika dia mengatakan ini, itu tidak benar, Tuan Muda hanya memiliki selusin batu spiritual bermutu tinggi yang tersisa di sakunya. Di mana apakah dia mendapat begitu banyak uang? Dia sangat terkejut karena Guan Kirui telah menarik begitu banyak kebencian dan sangat ketakutan sehingga dia mengabaikan detail ini. Ekspresi Guan Chengfang menjadi semakin suram, dan para penjaga yang dibawa oleh Putri Laiyang dan tentara Yuan Qihang dengan mudah disingkirkan oleh kalian. Ya, saya merasa ada yang tidak beres saat itu. Mereka seharusnya sangat kuat. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi lawan kita? Dan mereka tidak melawan sama sekali. Guan Chengfang sangat marah dan menamparkan wajahnya dengan mulut yang besar. Kamu bajingan, apakah kamu belum melihatnya? Orang itu sama sekali bukan Tuan Muda. Bab 2219 Target Batu Penyerap Naga. Apa? Bagaimana ini mungkin? Guan Yukai ditampar mulutnya, tapi dia sangat terkejut hingga dia bahkan lupa menutupi wajahnya dan berkata dengan ekspresi ngeri, Tuan, ini tidak mungkin. Saya telah bersama dengan itu Tuan Muda selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa mengakui kesalahannya, itu Tuan Muda. Itu hanya omong kosong. Apakah Anda punya otak? Guan Chengfang bertanya, apakah menurut Anda Tuan Muda dapat mengucapkan kata-kata itu untuk mengejek Putri Layang? Apakah menurut Anda Tuan Muda memiliki keberanian untuk memprovokasi 3 keluarga besar bersama-sama? Apakah kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk menahan begitu banyak penjaga di istana? Ini memang agak salah. Kata-kata yang diucapkan Ye Bufan di pelelangan itu pahit sekaligus kejam. Belum lagi Tuan Muda tidak bisa mengatakannya, dia belum pernah mendengarnya selama bertahun-tahun hidupnya. Dan dilihat dari pengalamannya selama bertahun-tahun, tindakan tersebut memang bukan gaya Guan Cherry, dan perbedaannya sangat besar. Dia menelan ludahnya dengan keras untuk menenangkan keterkejutannya. Tuan, apa maksud Anda? Apakah ada seseorang yang berpura-pura menjadi Tuan Muda? Jika tebakan saya benar, pasti itu masalahnya. Guan Chengfang tampak murung, apakah Anda baru menyadari bahwa Tuan Muda sama sekali tidak menyadarinya dipanggil? Ekspresi seperti itu sama sekali tidak palsu. Ini
Petik 2. Keringat dingin muncul di dahi Guan Yukai. Masalah ini sangat menakutkan, dan semakin dia memikirkannya, semakin menakutkan jadinya. Ada seseorang yang diam-diam bisa menggantikan Guan Kirui di depannya, dan kemudian menyebabkan bencana besar bagi pengurus rumah tangga. Ini adalah kondisi pikiran yang dalam dan kekuatan yang menakutkan. Tuan, menurut Anda siapa yang melakukan ini? Melihatnya sekarang, mungkin itu adalah dokter kecil dari klinik medis kuno. Guan Chengfang segera memberikan jawabannya, dengan ekspresi wajah yang sangat muram. Dia meretas klinik medis kuno melalui istana pelindungnya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan mengirimnya kembali dalam sekejap, dan metodenya bahkan lebih keterlaluan, yang pada dasarnya menghancurkan fondasi pengurus rumah tangga. Tapi dia tidak tahu bagaimana pihak lain melakukannya, bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi putranya secara diam-diam tanpa mengungkapkan kekurangan apapun. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Jika kita ingin menemukan cara untuk menyelamatkan Tuan Muda, mengapa kita tidak pergi dan menjelaskannya kepada Raja Layang? Omong kosong, jika Anda adalah Raja Layang, apakah Anda percaya ini? Guan Chengfang berkata dengan sangat kesal, gerakan Ye Bufan begitu kuat, tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia melihatnya. Sangat tidak populer untuk mengatakannya dengan lantang. Sangat mengejutkan bahwa orang-orang akan mengira dia memaafkan putranya. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya menonton. Petik 2. Sebelum Guan Yukai selesai berbicara, Guan Chengfang melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Oke, kamu bisa kembali. Tutup mulutmu tentang apa yang terjadi hari ini. Jangan katakan apapun kepada siapapun. Dia tidak ingin menyelamatkan putranya dengan cepat, tetapi situasi saat ini ada di sini dan dia tidak dapat memikirkannya bagaimanapun. Tuan, saya akan keluar dulu. Guan Yukai berbalik dan mundur, menutup pintu. Guan Chengfang berjalan dengan cemas di dalam kamar sendirian. Di paviliun Jubao, pramugara parubaya sedang duduk di kursinya, dan dia tampak ngeri ketika mendengar laporan dari bawahannya. Saya benar-benar tidak menyangka kepala pelayan muda itu bisa begitu kejam. Dia tidak hanya mematahkan kaki putra menteri perang, tetapi dia juga mengikat putri Layang ke pohon. Sepertinya pengurus rumah tangga sedang dalam banyak masalah. Dia berkata dengan lembut, mengambil cangkir teh di depannya dan hendak menyesapnya ketika tiba-tiba bayangan hitam muncul di depannya. Ini, Master Sekte Zurong. Mengapa kamu ada di sini? Klan Ventian adalah sekte terbesar di Kekaisaran Dasun dan sangat kuat, tetapi selalu tersembunyi dari dunia dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Ada rumor di dunia bahwa jika Sekte Bintang 8 keempat muncul di Prefektur Tianluo, itu adalah Sekte Surga Terbakar. Beberapa orang juga mengatakan bahwa klan Surga Terbakar saat ini tidak kalah kuatnya dengan 3 Sekte Bintang 8 lainnya, tetapi mereka biasanya terlalu rendah hati. Faktanya, klan Surga Terbakar memang sangat rendah hati dan jarang muncul di hadapan dunia. Namun betapapun rendahnya sekte tersebut, ia tetap membutuhkan sumber daya budidaya, jadi hubungan mereka dengan paviliun Jubao tidak buruk. Saya sering datang ke sini untuk berpartisipasi dalam beberapa lelang dan membeli beberapa harta yang saya butuhkan. Hanya saja pengurus parubaya itu agak aneh. Biasanya, Master Sekte ini tidak akan pernah datang ke sini. Zurong Lingtian mengulurkan tangan dan mengeluarkan tablet giok tertinggi, dan menampilkan adegan naga sedang menghisap batu. Di mana barangmu ini? Bawakan padaku. Pramugara parubaya berkata, Tuan Zurong, Anda mengatakan bahwa batu api ini baru saja dijual di pelelangan. Petik 2. Ekspresi Rong Lingtian berubah. Dia menemukan batu ini secara kebetulan. Meski ditandai dengan batu api, dia melihat perbedaannya. Ini jelas bukan batu api biasa, tapi lebih mirip batu penghisap naga legendaris. Klan surga yang terbakar mempraktikkan keterampilan atribut api, dan kekuatan api yang terkandung dalam batu api sangat membantu mereka. Jika jejak energi naga yang terkandung di dalamnya diserap, maka ia akan melangkah lebih jauh, bahkan dimungkinkan untuk menembus tahap Mahayana. Justru karena itulah dia bergegas ke kota kekaisaran secara langsung, namun pada akhirnya dia masih terlambat selangkah dan melewatkan batu penghisap naga.
Namun harta karun semacam ini jarang ditemukan dalam 1000 tahun, jadi Zurong Lingtian tidak akan melepaskannya begitu saja. Katakan padaku, siapa yang menjual batu api itu kepadamu? Dijual kepada Tuan Muda Pelayan Guan Kirui. Pramugara Parubaya itu berkata, Pemimpin Zurong, jika Anda membutuhkan batu api itu, kami dapat membantu Anda mengawasinya, itu. Tidak akan butuh waktu lama. Kamu bisa mendapatkan sesuatu. Petik 2. Kamu tahu, itu batu penghisap naga yang langka, dan itu dirusak olehmu. Zurong Lingtian mengutuk dengan marah, dan kemudian menghilang dari ruangan dalam sekejap instan. Apa? Batu penghisap naga? Manajer di tengah tercengang sejenak. Meskipun dia belum pernah melihat batu penghisap naga, dia pernah mendengarnya. Jika bongkahan api itu benar-benar batu penghisap naga, maka paviliun pengumpulan harta karun mereka akan mengalami kerugian besar, karena harta karun itu dijual hanya dengan harga kubis. Tepat ketika dia menyesalinya, dua sosok tiba-tiba muncul di hadapannya lagi. Salah satu dari dua orang ini mengenakan jubah hitam dan yang lainnya mengenakan jubah merah. Mereka memancarkan aura yang kuat dan jelas merupakan pria kuat di panggung Dongsu. Keduanya bersaudara, yang satu bernama Gong Sun Ming dan yang lainnya adalah Gong Sun Liang. Mereka dikenal sebagai Dewa Yin dan Yang di dunia. Kenapa kalian berdua tiba-tiba ada di sini? Manajer Parubaya itu terkejut saat melihat kedua orang itu. Dia tidak menyangka begitu banyak orang Dongsu yang berkuasa akan datang hari ini. Gong Sun Ming berkata, berhenti bicara omong kosong dan beritahu saya di mana batu api Anda berada. Manajer Parubaya itu tidak menyangka bahwa kedua orang ini juga datang untuk mengambil batu penghisap naga. Lingtian baru saja berkata memang benar, saya benar-benar membuat kesalahan di sini dan melewatkan harta karun yang begitu bagus. Jika bisa dihargai oleh begitu banyak orang berkuasa, berapa banyak uang yang akan dihasilkan jika benar-benar dilelang. Tapi sekarang setelah barang itu terjual, dia tidak punya pilihan selain berkata tanpa daya, maaf. Batu api itu telah dibeli oleh pelayan muda, Guan Kirui. Bodoh. Dewa Yin dan Yang dia mendengus dingin lalu menghilang dari kamar. Setelah mereka pergi, 3 atau 4 gelombang negara adidaya datang satu demi satu, semuanya menargetkan batu penyerap naga. Tampaknya apa yang diharapkan Ye Bufan sebelumnya benar. Begitu hal ini menyebar, akan segera memicu badai berdarah dan gelombang besar di dunia. Manajer Parubaya itu sangat marah sehingga dia menelepon penilai dari paviliun Jubao. Dia pertama-tama mengutuknya, lalu menahan semua gajinya dan mengusirnya. Bab 2220 hal-hal yang tidak berguna. Putri Layang menikmati halaman terpisah di Istana Layang. Setelah kembali, dia segera membawa Guan Kirui ke kamarnya. Lemparkan dia ke tempat tidur. Perintah Dugu Hong. Dan kedua penjaga itu segera melemparkan Guan Kirui ke tempat tidur yang lebar. Oke, kalian semua boleh keluar. Dia melambaikan tangannya lagi, dan kedua penjaga itu mundur keluar ruangan dengan sangat bijaksana, dan menutup pintu di belakang punggungnya. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan datang. Akupuntur Guan Kirui telah disegel, dan wajahnya sama ketakutannya dengan anak domba yang ketakutan. Dia paling akrab dengan pemandangan ini. Para wanita yang diculik terlihat seperti ini, ketakutan, tidak berdaya, dan tidak mampu mengendalikan nasibnya sendiri. Namun kini perannya telah terbalik. Ia bukan lagi bocah jahat dengan senyuman cabul di wajahnya, melainkan telah menjadi anak domba yang harus disembelih. Saat ini, Dugu Hong sangat mirip dengannya di masa lalu, dengan senyuman cabul di wajahnya dan air liur menetes dari sudut mulutnya. Sayangku, kamu beruntung bisa menikahi putri ini. Selamat menikmati. Dugu Hong berusia lebih dari 20 tahun ini, tapi dia belum merasakan selera seorang laki-laki. Sebagai putri keluarga kerajaan, dia memiliki harga diri sendiri dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan laki-laki. Namun jika ingin menikahkan diri secara formal, tidak ada yang mau menerimanya. Hari ini, dia akhirnya menangkap Guan Kirui, sedikit daging segar yang diantar ke pintunya. Semua syarat terpenuhi, yang sudah membuatnya merasa gatal. Saya harus mengatakan bahwa selain perilakunya yang buruk, penampilan kepala pelayan muda ini cukup baik. Sayang, aku di sini.
Du Guhong segera melepas semua pakaiannya, tapi Kirui masih tidak merasa bersemangat sedikitpun. Ini sama sekali bukan seorang wanita. Ini hanyalah sepotong besar perut babi yang berjalan. Tidak ada keindahan sama sekali. Jangan datang ke sini, kamu tidak boleh datang ke sini. Kirim aku kembali secepatnya, aku ingin pulang. Guan Kirui seperti anak kecil yang sedih, dan kemudian dia menangis. Tidak masalah jika dia didorong ke bawah dengan paksa. Kuncinya adalah wanita ini benar-benar jelek. Sayang kecil, jadilah baik, selama kamu memuaskan putri ini, kentunganmu akan sangat diperlukan, dan keuntungan dari pengurus rumah tanggamu akan sangat diperlukan. Du Guhong dipenuhi dengan kegembiraan, dan melemparkan dirinya ke tempat tidur dengan senyuman cabul padanya wajahnya. Lalu dia merobek semua pakaiannya. Lupakan saja, terimalah nasibmu. Guan Kirui tidak berdaya, dan akhirnya dia menutup matanya karena kesakitan, dan 2 garis air mata panas mengalir di sudut matanya. Kini ia benar-benar merasakan bagaimana perasaan para wanita itu ketika dihina olehnya di masa lalu, sedih, menyedihkan, dan tak berdaya. Namun saat dia sedang berduka atas nasibnya, tiba-tiba terdengar suara benturan, dan mulut yang besar dan panas menamparkan wajahnya. Ada apa denganmu? Kamu tidak mau bekerja sama denganku, kan? Percaya atau tidak, aku akan memotongmu dan mengirimmu ke istana untuk menjadi Kasim. Belum pernah mengalami laki-laki, dia masih memiliki beberapa keterampilan dasar di istana. Masih ada pelatihan, dan saya hanya bertanya kepada beberapa ibu yang berpengalaman. Pria di depanku benar-benar tidak bisa menolak, tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Ini hanya tidak menghormati dirinya sendiri. Guan Kirui tidak mengharapkan hasil seperti itu, dan berkata tanpa daya, Yang Mulia, Anda tidak dapat menyalahkan saya, tidak ada yang dapat saya lakukan. Mengapa Anda tidak memberi saya waktu dan biarkan saya pelan-pelan beradaptasi? Menurut idenya, selama dia menunda hari ini, perlahan dia bisa menemukan cara untuk melarikan diri di masa depan. Sayang sekali dia bertemu dengan Putri Laiyang yang sombong dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Beri kamu waktu, aku punya obat di sini. Kata Du Guhong sambil mengambil botol kecil dari samping tempat tidur, mengeluarkan pil hitam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Guan Kirui juga menerima nasibnya. Karena itu terserah dia harus melepaskannya begitu saja. Namun yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa segala sesuatunya berbeda dari apa yang mereka berdua pikirkan. Meski sudah meminum pil, area itu masih sepi, dan pemandangan yang ia bayangkan tidak muncul sama sekali. Apakah karena dosis obatnya tidak cukup? Du Guhong menjadi sedikit cemas dan mengeluarkan 2 pil lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya sekaligus. 1/4 jam berlalu, dan 2/4 jam berlalu. Namun efeknya masih sama, dan masih belum ada respon. Sialan, apa yang terjadi? Du Guhong menjadi sangat marah hingga dia menelan semua pil di dalam botol kepada Guan Kirui. Ini adalah pil yang dia persiapkan untuk meningkatkan kegembiraan. Meski tidak berakibat fatal, orang biasa tidak akan mampu menanggungnya jika meminumnya begitu banyak sekaligus. Guan Kirui merasa seluruh tubuhnya panas, seolah-olah akan terbakar, bahkan hidung dan mulutnya mulai berlumuran darah. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, dia seharusnya tidak bisa dihentikan saat ini, tapi bagian itu masih sepi. Dengan kata lain, darah di sekujur tubuhnya mendidih, tapi tidak ada reaksi di sana. Brengsek, apa aku sangat membencimu? Du Guhong menjadi marah dan menamparkan wajahnya dengan beberapa mulut besar. Tidak, pasti ada sesuatu yang salah di suatu tempat. Guan Kirui tidak tahu apa yang sedang terjadi, meskipun dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu dan alkohol di masa lalu, menyebabkan hilangnya sari ginjal. Tapi toh, saya masih muda, jadi minum obat masih efektif, apalagi saya langsung minum botol sebesar itu. Kalau obat pihak lain palsu, tidak mungkin seluruh tubuh terasa terbakar. Bagaimana bisa palsu? Tapi beberapa hari yang lalu dia hidup gila-gilaan, kenapa tiba-tiba berhenti bekerja? Dasar tidak berguna, apa yang aku ingin kamu lakukan? Du Guhong tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan sama sekali. Dia menamparnya beberapa kali lagi, lalu berpakaian dan memanggil penjaga dari luar.
Ikat sampah ini ke saya, lalu ikat ke pohon di luar. 1/4 jam kemudian, tuan muda pengurus rumah tangga diikat ke pohon besar di halaman, hanya mengenakan celana panjang. Meski sekarang bukan musim dingin, malam masih sangat dingin. Meskipun Kirui menggigil kedinginan, tubuhnya masih terasa seperti terbakar. Perasaan ini seperti es dan api, membuatnya sangat tidak nyaman. Bayangkan saja beberapa hari yang lalu, dia, kepala pelayan tertua, melakukan semua yang dia bisa dan merasa bahagia serta bahagia. Siapa yang bisa mengendalikan nasib orang lain kapan saja, tapi siapa yang bisa berakhir dalam situasi ini dalam sekejap mata? Lepaskan aku secepatnya. Saat dia meneriakkan beberapa patah kata, seorang penjaga datang, mengulurkan tangan dan memasukkan kain ke dalam mulutnya. Du Guhong bahkan tidak melihatnya dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Hati Guan Kirui dipenuhi dengan kesedihan, dan air mata mengalir di sudut matanya. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak mengerti apa yang terjadi, bagaimana semuanya berubah hanya dalam satu kali tidur. Sebagai laki-laki, pukulan yang paling tak tertahankan datang dari aspek itu yang dulu masih berfungsi. Kenapa sekarang tiba-tiba tidak berguna? Tiba-tiba sebuah wajah tampan muncul di benaknya. Itu dia. Itu pasti dia. Itu pasti dia. Guan Kirui tiba-tiba berpikir bahwa segala sesuatu tentang dirinya telah berubah sejak dia bertemu Ye Bufan, dan dia yakin bahwa penghapusannya pasti ada hubungannya dengan dia. Brengsek, bermarga Ye, aku akan membunuhmu. Ingin memahami semua ini, dia memutar tubuhnya dengan gila-gilaan. Tapi sayang tubuhnya terikat erat dan dia tidak bisa menggoyahkannya sama sekali.